Kemudian ada yang ini. Baik, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Izin waktu Bapak Ibu yang sungguh sangat spesial sekali, alhamdulillah telah memberikan ruang dan waktu untuk kami sebagai kegiatan untuk aksi nyata di modul 1.4 yakni sebagai CGP Rekognisi Angkatan 9. Terima kasih kami ucapkan kepada kawan-kawan dan sahabat semuanya, yakni Bapak Adri Jumaldi, Ibu Fia, Ibu Sri Hatati, Ibu Fatma Putri, dan juga rekan-rekan yang lain yang tidak tersebutkan melalui pembicaraan kami pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu, senang sekali Bapak Ibu kita dapat bertemu di ruang virtual ini. Tentunya saya senang sekali Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan ini dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya, yakni pada sore hari ini tanggal 14 Oktober 2020 ya. Alhamdulillah di ruang webinar ini, kelas webinar ini kita dapat bersama mengikuti kegiatan ini lebih kurang 1 jam ke depan. Bagaimana share screen saya masih dalam OTW ya Bu Pia ya? Ya. Baik. Baik Bapak Ibu, salam bahagia untuk mengharapkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita pada sore hari ini berjalan dengan rahmat dan ridhonya dengan lancar. Mari sama-sama kita doakan dan kita aminkan doa yang akan dipandu oleh sahabat kita, teman kita, yakni Bapak Adri Jumaldi. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih Pak. Kepada Ibu, marilah kita mulai acara kita ini dengan membacakan Ummul Quran ini Al-Fatihah. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya mujibas sa'ilin. Dawahum subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan buat Bapak Adri Jumaldi yang telah memandu doa pada kegiatan kita aksi berbagi ya pada aksi nyata modul 1.4 untuk CGP Rekognisi Angkatan 9. Baik, terima kasih Bu Yona, selamat datang kami ucapkan. Mudah-mudahan Bu Yona tetap sehat ya. Baik, baik, salam dan bahagia untuk kita semua Bapak Ibu. Kemudian untuk aksi nyata berbagi pada modul 1.4 yakni budaya positif, izin kami memandu kegiatan ini. Saya sendiri Jasmi SPDI, CGP Rekognisi Angkatan 9. Tempat tugas saya di SD Negeri 018 Kernuhan. Adapun pertanyaan pemantik ya, ini buat kita semua. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yang keempat, sudah kita mengetahui segitiga restitusi. Silakan Bapak Ibu di RSN, cukup 2 orang saja, silakan. Ya, silakan Bu Pia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak. Izin untuk menjawab pertanyaan pemantik, yaitu apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Untuk pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, saya tidak setuju.
karena hukuman itu sifatnya menyakitkan biasanya Pak. Jadi akan meninggalkan kesan-kesan yang tidak baik terhadap anak dan bisa memberikan efek rasa bersalah, rasa gagal terhadap diri anak kalau kita menghukum. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini juga tidak setuju karena masih ada hal-hal yang terpaksa dilakukan oleh anak atau murid. Kemudian 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini setuju, tetapi tidak untuk jangka panjang. Karena pemberian penghargaan yang berlebihan itu juga akan memberikan dampak yang tidak baik. Bisa jadi murid akan tergantung dengan motivasinya tergantung dengan penghargaan yang diberikan. Kalau dapat penghargaan, dia termotivasi. Kalau lupa gurunya memberikan penghargaan atau tidak lagi memberikan penghargaan, mungkin dia tidak akan semangat lagi. Dan apalagi bagi anak-anak yang jarang diberikan penghargaan. Jadi mereka akan merasa dibanding-bandingkan, Pak. Jadi itu juga tidak saya setujui pernyataan ini. Kemudian yang keempat, sudahkah kita mengetahui segitiga restitusi? Setelah memahami atau mempelajari modul 1.4, saya rasa saya sudah mulai mengetahui dan ingin selalu menerapkan segitiga restitusi, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Pia, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Bu Pia pada sore hari ini, luar biasa. Untuk satu lagi menanggapi pertanyaan pemantik ini, silakan satu orang lagi, silakan Bapak Ibu. Ya, Ibu Yona, silakan Bu Yona. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari yang ditampilkan Bapak. Apakah Anda setuju dengan pernyataan di bawah ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke. Untuk pernyataan yang pertama, saya juga sependapat dengan Bu Fia. Saya tidak setuju bahwa hukuman itu akan mendisiplinkan anak. Karena dengan memberikan hukuman bisa jadi anak tidak akan mendapatkan efek jerah, tetapi anak malah menimbulkan perasaan perlawanan. Jadi akan timbul lagi masalah-masalah baru dari hukuman yang diberikan. Selanjutnya, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya juga sependapat dengan Bu Fia, saya tidak setuju dengan pernyataan ini. Karena mungkin lebih ada hal lain yang tidak bersifat hukuman yang diberikan kepada anak, tetapi lebih kepada anak untuk dapat memberikan efek untuk berbudaya positif. Selanjutnya mungkin ada lagi trik lain selain diberi hukuman. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin di sini tergantung bisa jadi di sini tergantung jenis penghargaannya, motivasi dalam memberikan motivasi terhadap anak, tergantung jenis penghargaannya, karena kan banyak jenis penghargaan, tidak berupa benda yang konkret saja jenis penghargaan ini. Jadi untuk poin nomor 3 saya setuju saja Pak. Gitu. Untuk yang 4, sudahkah kita mengetahui segitiga restitusi? Untuk mengetahui segitiga restitusi ini sudah, namun prakteknya lagi dalam kehidupan sehari-hari dalam memberikan pendidikan dan pengajaran terhadap anak. Mungkin begitu jawaban saya, Bapak. Kembalikan kepada Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Yona Yolanda. Kita berikan tepuk tangan dulu, aplaus yang luar biasa Ibu Yona ya pada sore hari ini. Luar biasa semangat. Mudah-mudahan tetap sehat ya, tetap semangat terus untuk mempelajari segitiga restitusi dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan partisipasi ya. Baik, topik dalam eksplorasi konsep kita pada sore hari ini tentunya di aksi nyata berbagi modul 1.4 budaya positif. Pertama, disiplin positif ya, dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, ada hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada restitusi, yakni ada 5 posisi kontrol. Kemudian yang ke-6 restitusi juga, tapi segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, disiplin positif itu di sana ada teori kontrol atau choice theory menurut William Glasper ya. Di sini pada garis yang sebelah kanan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri ya. Jadi
Kita nggak bisa kontrol diri orang lain, tapi yang kita hanya diri kita sendiri yang bisa untuk kita kontrol. Maka disiplin di sini ya, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan itu berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian ada semua perilaku memiliki tujuan ya, memiliki tujuan. Di sana ada teori motivasi. Pertama untuk ya, terus ini ada lagi model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada lagi realitas, yakni kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian ada teori motivasi, yakni untuk menghindari hukuman. Ada 5 posisi kontrol. 1, penghukum. 2, pembuat rasa bersalah, yakni tujuannya untuk menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, yakni ada teman, ada pemantau ya. 5 posisi kontrol itu kan, yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat ada pemantau, dan yang kelima ada manajer. Manajer itu ada untuk menghargai diri sendiri gitu. Kemudian Bapak Ibu, untuk di segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, ada validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Kemudian menanyakan keyakinan ini ada berupa keyakinan kelas, turunan dari untuk menghargai diri sendiri itu berupa nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu adalah penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Ini untuk 5 posisi kontrol dapat kita lihat, yaitu di LMS kita Bapak Ibu, yaitu pada modul 1.4 pada eksplorasi konsep, kita di sana menemukan video di dalam satu video tersebut memuatkan kelima posisi 5 posisi kontrol ini. Tentunya kita di posisi mana, itu kita terjemahkan menurut diri kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, mulai dari diri, budaya positif atau ekosistem positif, guru mengamati bagaimana sistem rancangan di sekolah dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian Bapak Ibu, ini ada perubahan paradigma Bapak Ibu, kegiatan kepalan tangan. Di sini kita akan bermain Bapak Ibu, yakni ada A dan ada B. Di sini mungkin nanti akan bermain, ayo yang resen, yang mau untuk 2 orang, silakan yang resen. 2 orang resen. Ibu Yona masih resen? Bu Yona ya? Oke, Bu Yona. Oke, silakan Bapak Ibu, untuk 2 orang Bapak Ibu yang akan bermain di perubahan paradigma ini, silakan. Untuk resen, untuk 2 orang saja, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu, untuk resen, untuk 2 orang. Ya, Ibu Via, satu lagi. Satu lagi, ya. Ya, Ibu Fia sama Bu Yana, terima kasih. Ini, kegiatan kepelantangan, ada A dan B, berarti ada Ibu Fia dan Ibu Yona ya. Oke, sobeklah secari kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu ya, yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda, dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan, kemudian teman yang B-nya akan mencoba dengan sekuat tenaga dan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Kemudian si B bisa membujuk, bisa mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Baik, siapa yang sebagai si A nih? Bu Fia? Atau Ibu Yona sebagai si A? Oke, Ibu Fia sebagai si Cari A ya. kertasnya sebentar dulu ya Pak. Oke, siap. Oke, Ibu Fia sudah siap dengan kertasnya Bu Fia? Oke, sudah siap Ibu Fia kelihatannya, Bu Yona. Iya, silakan. Berarti silakan Ibu Yona membujuk ataupun merayu kepada Ibu Fia agar memberikan ungkapan apa yang telah dituliskan oleh Ibu Fia tersebut. Silakan Ibu Yona. Baik,
Saya akan mencoba merayu Bu Fia. Bu Fia, Ya Bu Yona. apa yang ada di tangan Bu Fia? Mana genggaman Bu Fia nggak kelihatan apa? Lihat Bu Yona. Oke, ayo Bu Fia. Nanti coba keluarkan genggaman Bu Fia. Nanti saya beri hadiah 100 miliar loh Bu Fia. Ayo Bu Fia, cepat Bu Fia. Yakin Bu Fia nggak mau uang 100 miliar? Ya Bu. Yakin Ibu Fia? Tidak. Kalau Bu Fia akan saya beri hadiah ke Mekah. Saya beri hadiah untuk transportnya ke Mekah. Betul, Bu Fia mau Fia mengeluarkan genggamannya. Coba lihat Bu Fia. Coba lihat apa yang di tangan Bu Fia. Ya. Ya Bu Fia. Mana tadi Bu? Umroh. Ya umroh. Hadiah umroh Bu Fia. Yalah Bu Fia. Hadiahnya Keluarga Bu. Umrohnya keluarga sekeluarga. besar Bu Fia. Saya nggak mau Keluarga lah. besar. Sekeluarga besar. Ya Allah, subhanallah. Coba Bu Fia, sekeluarga besar. Nggak usah lah Bu. Bu Fia, Ya. kalau Bu Fia tidak mau, saya begal Bu Fia nanti malam. Saya tunggu ya Bu. Hati-hati Bu Fia nanti malam ya. Kalau tidak mau Bu Fia mengeluarkan, saya akan begal Bu Fia loh. Tahu ya Bu alamat ya? Udah tahu Bu Yona alamat saya. Tahu. Dicari tahu nanti di Google Map ya Pak ya. Jadi di Google. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita berikan aplaus luar biasa untuk Ibu Fia dan Bu Yona. Begitu sekukuhnya ya, sudah dihargai dengan umroh sekeluarga. Luar biasa sahabat semua. Tapi Bu Fia tetap bersekukuh dengan pendiriannya. Beginilah pendirian kita Bapak Ibu. Jikalau sudah betul-betul kita iktikad yang baik, ikhlas yang ikhlas, betul-betul niatnya yang ikhlas, kemudian hati kita bersekukuh tidak mau menceritakan hal ini, apa yang sudah kita genggam, yang akan kita tidak akan kita beritahukan kepada siapapun. Luar biasa. Tepuk tangan untuk mereka berdua, luar biasa. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, ini untuk kepala Tapi penasaran apa yang digenggam Bu Fia. Iya ya, seperti ya, untuk bekal malam minggu mungkin ya. Baik, eksplorasi konsep kita disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik Bapak Ibu, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol ya? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya. Wow, luar biasa. Kemudian stimulus responnya saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan menurut teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, menurut teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Tidak ada yang kalah. Wow, luar biasa. Baik, apakah makna disiplin? Baik, Bapak Ibu bisa baca? Silakan Bapak Ibu. Mungkin Ibu Sidartati ya, silakan baca apakah makna disiplin. Silakan. Oh, Ibu Sidartati lagi di mobil mungkin ya. Ya, Bapak Adri ya, izin Bapak Adri untuk membaca sejenak Bapak Adri apa makna disiplin yang ada di slide kita. Terima kasih Pak. Makna disiplin yang ada di slide itu, disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplin, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Kemudian namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi
sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Adri. Kita berikan aplaus untuk Pak Adri. Makna disiplin, yakni berasal dari bahasa Latin. Disiplin itu artinya belajar. Berarti kita belajar terus ya. Belajar terus. Makna asalnya dari kata ini dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia inginkan. Betul sekali. Jadi kalau kita ingin memperoleh sesuatu hal, kita harus jajaki dan jalani semua proses-proses hal-hal apa saja, aral yang melintang dan segala macam itu harus kita lalui penuh dengan kedisiplinan. Betul sekali. Terima kasih Pak Adri. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Baik, Bapak Ibu. Eksplorasi konsep, teori, motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan juga restitusi. Teori motivasi perilaku manusia, pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini ada motivasi eksternal, ada dua. Ya, motivasi eksternal ini ada yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ada lagi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain ataupun institusi. Nah, ini. Dan ada dari dalam diri kita atau motivasi internal, tujuan disiplin positif itu, yaitu adalah untuk menghargai diri sendiri. Ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Gitu. Jadi kita mulai dari diri kita, ya, motivasi internal mulai dari dalam diri kita. Tujuan disiplin positif itu sendiri. Karena kita harus menghargai yang ada pada diri kita. Kemudian merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, ya. Jadi memerintah untuk diri sendiri agar tercapai merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian apa itu yang disebut dengan restitusi? Ya? Restitusi, silakan, Ibu Fatma barangkali, silakan. Apa itu restitusi? Ya, atau Ibu Yona barangkali, silakan. Ya, baik Bapak. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Intinya dengan karakter yang lebih bagus, yang lebih baik, yang lebih benar. Dan restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Ghazan Bapak. Dibaca saja. Baik. Terima kasih. Jadi restitusi di sini itu merupakan proses menciptakan ya kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga murid kita tersebut bisa kembali pada kelompok mereka gitu, dan karakter yang lebih baik. Dengan adanya proses restitusi ini akan terjadi kolaboratif, ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Jadi dengan adanya restitusi ini bukan kita sih sebenarnya yang mencarikan solusi buat anak kita gitu, tapi dia sendiri ya yang mencarikan solusi. Seperti yang ada di LMS video itu, anak si siapa namanya ya Bapak Ibu? Naren ya, si Naren ya. Nah, kisah Naren itu kan, kisah Naren yang dia terlambat datang ke sekolah. Seharusnya datang pada sudah sampai di sekolah pada pukul 7, tapi dia baru pukul 7.20. Akhirnya dia menemukan jalannya sendiri itu dengan
menghidupkan apa Bapak Ibu? Jam wekernya ya, atau alarmnya. Ya, alarmnya oleh Naren dihidupkan setelah dia pulang dari sekolah. Mungkin Bapak Ibu sudah dengar juga, sudah baca juga dari video di eksplorasi konsep, yakni di modul 1.4 itu ya, kisah si Naren. Luar biasa ya. Jadi ini ada restitusi. Jadi restitusi itu merupakan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Baik Bapak Ibu, senang sekali. Selanjutnya ada 9 ciri-ciri restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ya, memperbaiki hubungan. Apalagi kita dengan siswa kita ya pada hari ini. Jadi kadang-kadang kita dengan siswa kita, kalaulah misalkan guru tersebut tidak menggunakan restitusi ini, ya, maka akan banyak lagi para guru ini akan menghadapi hukum ya. Nah, ini. Jadi kita tidak mau hal-hal ini terjadi. Jadi dengan adanya restitusi ini, pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan itu sendiri. Yang kedua, memperbaiki hubungan kita dengan siswa, hubungan kita dengan wali murid, insya Allah akan jauh lebih baik lagi kalau kita gunakan restitusi. Kemudian di sini ada tawaran, bukan paksaan. Ya. Kemudian ciri-ciri restitusi yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri pribadi murid itu sendiri. Kemudian yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan apa? Ya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti yang dilakukan oleh guru Naren, guru PJOK misalkan, seperti guru PJOK. Itu ketika terlambat datang, hadir, belajar PJOK, anak-anak kan tidak ada salahnya untuk disuruh untuk mengelilingi lapangan bola, gitu ya. Tapi kalau dia misalkan terlambat datang, disuruh menulis segala macam, nah ini seperti yang sudah kita pahami bersama. Kemudian 9 ciri-ciri restitusi itu yang keenam, restitusi itu ada restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik, Bapak Ibu, ini dia untuk 9 ciri-ciri restitusi. Sekarang kita masuki eksplorasi konsep tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, mengapa tidak peraturan saja? Ya. Mengapa harus keyakinan kelas? Ya. Oke, silakan Bapak Ibu untuk raise hand minimal 2 orang, silakan. Ya, Ufia, silakan. Terima kasih Bapak. Mengapa tidak peraturan saja dan mengapa harus keyakinan kelas? Karena dari materi yang sudah saya baca dan saya pahami, keyakinan itu sifatnya lebih dari dalam, lebih kepada nilai-nilai kebajikan yang biasanya berasal dari dalam diri kita. Jadi motivasinya nanti secara internal Bapak. Sedangkan peraturan itu berarti motivasinya berasal dari luar. Ya, yang mana peraturan ini bisa kadang-kadang tidak konsisten aturannya itu. Kadang bisa ketat, kadang bisa longgar, sehingga motivasi kita terhadap mematuhi peraturan tersebut bisa pula berubah-ubah. Kalau keadaannya sedang longgar, rasanya mungkin sekali-sekali dapat ya, seperti itu jadinya. Tetapi kalau seandainya sudah merupakan keyakinan kelas, berarti itu sudah berasal dari nilai kebajikan diri kita. Kalau ditanya lagi ke dalam diri kita, prinsip kita waktu atau tidak misalnya. Kalau kita memang sudah yakin dengan komitmen seperti itu, maka apapun yang terjadi ada pujiannya, ada rewardnya, atau tidak, kita akan tetap berjalan sesuai dengan jiwa kita, yaitu berkomitmen untuk tepat waktu. Seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fia, luar biasa Bu Fia. Kemudian mungkin ada satu lagi yang mau berkomentar, silakan. Mengapa tidak peraturan saja? Iya, silakan Pak Adri.
Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan apa yang dikatakan Bu Fia tadi bahwa di sini mengapa tidak peraturan saja, kenapa harus keyakinan? Kami melihat dari segi pelaksanaan ataupun dari segi eksekusinya Pak, yang peraturan itu kan berasal dari kata atur. Berarti yang mengatur, kalau tidak diatur berarti dia lepas. Jadi dari peraturan itu kalau dilanggar itu ada konsekuensinya. Kemudian dari kata keyakinan kita melihat dari motivasi dari dalam diri yaitu yakin. Jadi dalam hal ini kita membangun sebuah komitmen itu dari dalam hati. Berarti dalam Al-Quran dikatakan ada hakul yakin, ada ainul yakin. Jadi kalau sudah yakin di dalam diri kita itu atau dari murid kita itu Pak, bahwasanya dia yakin budaya positif itu adalah baik. Maka dia apapun yang kita masukkan dari luar itu dia tidak akan runtuh keyakinan itu karena dia sudah menghujam ke dalam hati dan ke dalam diri siswa kita tersebut Pak. Jadi dari sana kita memulai membangun komitmen-komitmen positif, kesepakatan atau dan sebagainya. Sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita berikan aplaus untuk Pak Adri Jumaldi. Mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Luar biasa Pak ya. Jadi terima kasih, berarti kita harus keyakinan kelas. Oke, terima kasih Pak Adri dan kawan-kawan semua. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, ini selanjutnya budaya positif ya. Sebagaimana yang sudah kita pahami dan ketahui bersama, yakni di lingkaran budaya positif itu, yaitu ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas, dan ada lingkungan positif ya. Baik Bapak Ibu, nih Bapak Ibu, di sini ada berupa keyakinan kelas, ada berupa kesepakatan kelas ya. Datang ke sekolah tepat waktu dan ini kemudian guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman semua. Baik Bapak Ibu, ini untuk peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan, contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kalau keyakinan kelas berarti tanggung jawab ya, tanggung jawab untuk membalikan buku tersebut. Kemudian kalau peraturannya dilarang mengganggu orang lain, berarti untuk keyakinan kelas menghormati orang lain. Kemudian untuk peraturan, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Untuk keyakinan kelasnya, menghormati orang lain. Berarti ada komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Sedangkan keyakinan kelas, keselamatan, menghormati orang lain. Wow. Kemudian di peraturan, dilarang menggunakan narkoba. Berarti keyakinan kelasnya adalah bertujuan untuk kesehatan. Kemudian untuk peraturan, bergantian atau menunggu giliran. Sedangkan keyakinan kelas, menghormati orang lain, tetap bersabar. Kemudian peraturan lain, contohnya ketika masa COVID kemarin atau banyaknya asap misalkan, ada peraturan sekolah kita di sana gunakan masker. Berarti keyakinan kelas kita apa? Untuk kesehatan dan keselamatan. Kemudian contoh yang lain untuk peraturan, jangan berlari di kelas atau koridor semacam. Keyakinan kelasnya apa? Keselamatan dan keamanan. Baik Bapak Ibu, ini merupakan peraturan dengan keyakinan kelas. Sedangkan berikutnya kita akan membahas tentang hukuman dan penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Untuk ini Bapak Ibu ada komentar? Hukum dan penghargaan, Bapak Ibu, ada yang berkomentar, silakan. Ada yang mau memberikan komentar tentang hukum dan penghargaan? Silakan. Ya, Pak Adri, silakan Pak Adri, ada komentar tentang hukuman dan penghargaan? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang akan kita komentari di sini Pak, kalau hukuman itu sudah jelas bagi yang melanggarnya di sebuah peraturan di sekolah atau di kelas kita. Kemudian yang selama ini kita pahami itu adalah positif, budaya positif, itu penghargaan. Ternyata dia
juga termasuk bagian dari hukuman tersebut, dihukum oleh penghargaan. Jadi budaya ini yang paling sulit mungkin Pak kita kita minimalisir di lingkup pendidikan. Kenapa? Karena banyak contohnya ketika anak bisa menjawab pertanyaan kita diberi satu buah pulpen, diberi emoji, diberi bintang kalau di ATK dan sebagainya. Berarti kan itu termasuk kepada penghargaan. Jadi mungkin Pak, bagaimana trik-trik kita mengurangi ini? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi Bapak Ibu, satu lagi boleh? Iya, Ibu Sri Hartati silakan. Masih mute, Bu. Ya, silakan Bu Sri Hartati. Luar biasa Ibu di perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mungkin di sini tentang hukuman dan penghargaan. Kalau di TK, Pak, mungkin di taman kanak-kanak tuh mungkin kalau kasusnya mungkin banyak sekali ya, Pak, kalau di TK. Soalnya namanya anak baru mulai besar. Jadi kalau hukuman itu mungkin kita di TK tuh tidak bisa memberikannya dengan bagaimana ya? Kalau di TK kita memberi hukuman mungkin sebentar itu aja bisa berlaku, Pak. Oke. Bagaimana Bu Sri Hartati? Cukup? Kalau penghargaan di TK mungkin ya sering kami berikan penghargaan berupa bintang. Namanya anak kalau di TK itu harus disanjung gitu, Pak. Kalau penghargaannya. Bagaimana itu, Pak? Apakah bisa? Kalau di TK itu kan sesuatu yang dilakukan anak itu harus kita beri penghargaan. Oh ya, pintar anak Ibu, gitu. Biar dia berani gitu. Nah, itu aja, Pak. Oke, terima kasih Bu Sri Hartati. Ada yang mau menanggapi? Ya, Ibu Novriyanti. Oke, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya baru masuk Pak, baru dapat pemberitahuannya. Pak? Oke, bukan menanggapi Pak, mau bertanya juga. Boleh Pak? Silakan Bu, silakan kita kolaborasi. Iya, ini Pak, tadi karena baru masuk kan, kalau seandainya kurang nyambung nanti tolong diluruskan saja ya Pak ya. Baru siap PI tadi Pak, baru pulang. Oh alah, ya. Iya, ini Pak masalah hukuman dan penghargaan ini Pak. Kebetulan kemarin kan menerima materinya kalau penghargaan itu tidak efektif ya Pak ya. Betul yang dikatakan oleh Bu Sri Hartati tadi Pak. Kalau Bu Sri Hartati kan ngajarnya di TK. Kalau saya ngajarnya di kelas 1 SD Pak, gitu. Jadi kalau dengan hukuman barangkali tidak jera anak-anak kelas rendah nih Pak. Kalau diberi hukuman sekarang sekolah, besok mungkin sekolah lagi ya Pak ya. Takut ya. Nah, takut ya, mentalnya kena kan. Tapi kalau dikasih penghargaan, tapi setelah kita belajar dengan materi yang ini antara hukuman dan penghargaan ini Pak, ada yang menyatakan penghargaan tidak efektif karena sifatnya sementara gitu ya Pak ya. Yang ingin ditanyakan Pak, sejauh mana dampak penghargaan yang tidak efektif itu terhadap pembedaan antara hukuman dengan penghargaan itu Pak? Ini khusus untuk kelas rendah nih Pak, karena saya ngajarnya kelas rendah gitu Pak, kelas 1 SD. Ya, sama dengan TK Pak. Iya. Barangkali kami senjata pemungkas kami ya sering mengasih penghargaan gitu Pak. Walaupun bintang, tepuk tangan, jempol atau bagaimana gitu Pak. Kalau hukuman
kami kasih Pak, mungkin sekarang sekolah, besoknya enggak sekolah lagi gitu. Ya. Ya. Barangkali itu Pak. Ya, kalau hukuman mungkin kadang kita menakuti anak, kalau gitu nanti kita ditangkap polisi. Kalau gini ya baru anak itu patuh ya Bu Rika ya. Oke. Itu sudah diancam Bu. Ya, itu sudah ancaman tuh. Ya, silakan mungkin Pak, Bapak Ibu ada yang mau memberikan ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. untuk Ibu Nofrika Yanti, silakan. Silakan Bapak Ibu. Ada yang bisa menanggapi? Boleh. Silakan. Ya, Ibu Fatma, silakan Bu Fatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya ingin menanggapi yaitu kata Bu Nofrika tadi, mungkin di kelas 1 itu tidak bisa dihukum ya Pak ya. Kalau dia dihukum mungkin besoknya tidak sekolah lagi. Tapi kalau anak kelas 1 itu masih perlu dibelai-belai gitu Pak, harus dikasih reward atau disanjung-sanjung lah dia gitu untuk menspornya kembali. Kalau kita kamu tadi salah harus dihukum, besoknya dia nggak sekolah, nggak datang lagi gitu. Tapi harus kita anak besoknya jangan seperti itu lagi anak ya kita kasih reward lah dia gitu supaya dia besoknya tidak melakukan seperti yang kejadian yang kemarin gitu. Nofrika. Terima kasih Pak. Baik. Sedikit Pak. Ya, silakan Bu Sratati. Kalau ini ya kemarin itu Pak kan kita sudah coba bikin tugas bikin skenario kemarin tuh Pak. Anak TK ini kan terlalu jujur. Kemarin saya sudah panggil 2 orang anak yang berkasus, misalnya anak yang terlambat dengan anak yang makan-makan sambil belajar. Jadi jawabannya dia terlalu jujur Pak. Mengapa terlambat nak sayang? Kok terlambat Akbar? Ya saya terlambat, saya tadi megang telur iti dulu, ngejar anjing saya. Kalau ibu banyak tanya-tanya, nanti saya tanyakan sama bapak saya kadukan ibu. Itu anak TK Pak. Yang lagi bukan gitu, ibu cuma tanya mengapa Akbar kok selalu terlambat datang sementara teman-temannya sudah bersenam, sudah ikrar, sudah belajar. Akbar datangnya sesuka hati aja. Ya ibu nggak usah tanya banyak-banyak sama saya karena saya punya anjing ini, sepunya ini. Nanti papa saya marah sama ibu. Kok marah sama ibu? Nak kan kamu diantarkan sekolah supaya dapat belajar gitu. Nah, ya ibu nggak usah tanya-tanya saya. Ya nggak bisa lah nak, kalau untuk kasus ibu nggak bisa kamu nak, gitu lah Pak. Oke, terima kasih Bu Sratati. Ini terima kasih Bu Sratati luar biasa tentang hukuman dan penghargaan kita. Siap. Makan juga Pak. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Pak. Ya, Ibu Nofrika Yanti dan Ibu Sri Hartati luar biasa sehari tentang hukuman dan penghargaan. Baik, selanjutnya di sini ada yang akan kita sampaikan juga tindakan guru ya. Tindakan guru. Nah, ini Bapak Ibu nanti jawabannya hukuman atau konsekuensi ya. Baik. Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. 2, lari, ini jawabannya hukuman atau konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang terakhir, melakukan pemanasan sendiri karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Silakan Bapak Ibu, silakan untuk mengisi hukuman atau konsekuensi. Silakan untuk 2 orang. 1 orang saja dulu untuk resen, silakan. Ya, Ibu Nofrika Yanti, silakan. Ya, terima kasih banyak Pak atas kesempatan. Buku kalimat
saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman itu, Pak. Kemudian Hukuman. lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga hukuman, Pak. Kemudian murid Ya. diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Juga hukuman, Pak. Kemudian Ya. menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu konsekuensi, Pak. Oke, selanjutnya Bu, nomor 6. Ada lagi? Jaringan mungkin ya Bapak Ibu ya. Ya, jaringan kali, Pak. Jaringan kali itu, Pak. Oke, Ya. selanjutnya Bu. Kemudian melakukan pemanasan sendiri karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu konsekuensi, Pak. Kira-kira itu jawabannya, Pak. Itu menurut saya ya, Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Ibu Nofrikayanti, terima kasih. Aplaus buat Ibu pada sore hari ini, luar biasa. Semoga tetap sehat dan semangat ya dalam melaksanakan virtual dan juga melaksanakan tugas-tugas yang ada di LMS-nya. Baik Bapak Ibu, untuk jawaban dapat kita perhatikan berikut. Ini mencatat ya 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu. Ini adalah hukuman. Ya, di mana mencatat 100 kali dalam buku kalimat dengan saya tidak akan terlambat lagi. Kan sepertinya tidak ada ini ya. Seperti tidak ada kaitan Ada gitu ya. hubungannya, Pak. Jadi seperti tidak ada hubungannya gitu. Berarti ini merupakan hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini merupakan juga hukuman. Karena dengan mengelilingi lapangan basket 2 kali dengan terlambatnya hadir tidak ada hubungannya gitu. Nggak ada hubungannya. Ya, nggak ada hubungannya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Nah, push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini merupakan hukuman. Selanjutnya, baik, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ya merupakan konsekuensi karena sudah melakukan mencoret-coret tugas-tugas kawan-kawannya. Berarti konsekuensi, berarti dia harus ganti gitu. Ganti. Kemudian ya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini konsekuensi. Karena membersihkan tumpahan air karena dia sendiri yang menyenggolnya, ya. Nah, seperti itu. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini merupakan hukuman. Tuh. Kemudian yang terakhir melakukan pemanasan sendiri karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi. Mengapa? Karena pelajaran PJOK itu pemanasan ini udah biasa gitu kan. Ada hubungannya dengan pelajaran PJOK itu sendiri. Ini Bapak Ibu. Jadi antara hukuman dan konsekuensi. Baik Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi ini, kalau dia hukuman itu kan sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi gitu. Jadi menurut kita biar dia jerah gitu, biar dia sakit gitu. Jadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Kalau konsekuensi itu tidak sesuatu yang harus terjadi gitu. Ya. Bukan menyakitkan, bukan apa, tidak. Kemudian hukuman membuat anak itu sakit, fisik maupun hati. Kalau kita sudah mendengar kata-kata hukuman, ya kan, sudah mendengar dengan kata-kata hukuman, itu kita sudah Allah gitu ya, aduh. Gitu. Jadi ungkapan itu sungguh menyakitkan kalau sudah hukuman gitu. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama loh kalau hukuman itu. Sedangkan untuk konsekuensi, membuat anak itu merasa tidak nyaman saja dalam jangka waktu yang pendek. Nah, itu beda antara hukuman dan konsekuensi seperti yang terjadi pada soal ini tadi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu merupakan konsekuensi. Jadi pada saat itu saja gitu. Jadi anak-anak ini dia tidak akan merasa untuk jangka waktu yang lama. Dia akan waktu yang pendek itu. Kemudian untuk hukuman lagi, anak membenci kedisiplinan. Dia akan benci dengan kedisiplinan yang sudah diatur gitu.
Kemudian kalau konsekuensi enggak, anak akan menghargai disiplin itu sendiri. Ya. Kemudian kalau hukuman itu dalam bentuk seperti ada paksaan gitu. Sedangkan kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan seperti contohnya ini tadi melakukan pemanasan sendiri karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini di antara contohnya gitu. Merupakan ada stimulus dan tanggapan. Kemudian hukuman itu dapat mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk. Ya. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kalau hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan itu sendiri. Biasa bukan? Kemudian untuk hukuman contohnya lagi marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi enggak, yaitu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Aja seperti itu gitu. Jadi ada perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Baik Bapak Ibu. Kemudian ada eksplorasi konsep kita kembali, ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Adapun kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima, ada kesenangan, ada kebebasan, ada penguasaan, ini untuk bertahan hidup. Baik Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada yang mau menanggapi tentang ini? Bapak Ibu silakan. Tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada yang menanggapi? Silakan. Ya, Ibu Fia silakan. Tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Silakan Bu Fia. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Kebutuhan dasar baik. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Pak. Pertama kebutuhan pangan, kemudian kesenangan, kekuasaan, rasa diterima dan kasih sayang. Kemudian satu lagi kebutuhan untuk diakui kemampuan. Sebentar Pak, izin. Ya, baik Bapak Ibu. Ini kebutuhan dasar manusia yang tentunya ini. Seperti ini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang. Tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Nah, ini kebutuhan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Ya. Kemudian aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengan aku sebel. Gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini dia. Ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Ini lagi ada contoh kasus ya. Kita lewatkan saja. Kita masuk kepada eksplorasi konsep berikutnya, yakni 5 posisi kontrol. Baik. Silakan Bapak Ibu yang ingin menanggapi tentang 5 posisi kontrol. Apa saja 5 posisi kontrol itu? Silakan Bapak Ibu. Silakan Resnen. Apa saja yang ada pada 5 posisi kontrol? Silakan. Ya, mungkin barangkali Ibu Yona, apa saja 5 posisi kontrol tersebut? Silakan. Ya, 5 posisi kontrol itu. Silakan Resnen. Ya, Bu Fia kembali ya. Silakan Bu Fia. 5 posisi kontrol itu, Bu. Silakan.
Baik, terima kasih Bapak. Maaf tadi Pak ada yang datang. Jadi diperbaiki dengan yang sekarang. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Pertama, ada yang sebagai penghukum. Artinya si guru ini saya ketat sekali menerapkan peraturan sehingga stimulus respon jadinya Pak. Kalau anak ini tidak melakukan ini, maka responnya seperti ini. Sehingga dia menjadi tipe orang yang penghukum. Kalau yang tidak sesuai dengan aturan, berarti langsung dihukum. Yang kedua, ada tipe pembuat rasa bersalah. Artinya, guru dengan posisi kontrol seperti ini, menggunakan rasa bersalah orang lain untuk bisa, sehingga orang itu merasa patuh kepadanya. Lalu yang ketiga ada posisi kontrol sebagai teman. Perbedaannya adalah pada komunikasi antara guru tersebut dengan si murid. Kalau sebagai teman dia akan merasa tidak ada ketegasan, jadi memang seolah-olah seperti temannya kepada anak-anak. Lalu yang keempat adalah posisi pemantau, artinya di sini guru memposisikan dirinya sebagai pemantau benar atau salah anak, tapi tidak menghukum. Hanya melihat apakah anak ini sudah benar atau belum kelakuannya atau perilakunya. Kemudian yang kelima adalah posisi manajer, di mana di sini guru berusaha untuk bisa menjadi manajer atas perilaku anak. Artinya ketika anak melakukan pelanggaran, guru tidak langsung menghukum. Atau guru tidak langsung memaafkan saja. Tapi guru akan mencari tahu terlebih dahulu apa alasan dari anak melakukan hal tersebut. Kemudian berdiskusi dengan anak tentang bagaimana solusi yang bisa dia jalankan. Jadi ketika anak salah, dia tidak akan merasa terpojokkan, Pak. Tetapi bukan berarti dia tidak bertanggung jawab. Nah, dengan cara seperti itu si anak bisa menyadari kesalahannya dan kembali pada keyakinan dirinya, Pak. Itu barangkali Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fia. Tepuk tangan semua untuk Ibu Fia, luar biasa yang telah memberikan jawaban tentang 5 posisi kontrol yang sudah menanggapi ya tentang 5 posisi kontrol kita pada saat ini. Baik, tentunya untuk 5 posisi kontrol ini di sana ada sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, ada teman, pemantau dan manajer, luar biasa ya. Untuk penghukum ya, untuk penghukum ini identitas gagal atau kontrol dari luar ini. Ya, ini menghindari hukuman ya. Kalau posisi kita sebagai penghukum, ya ini guru tuh akan berbuat menghardik ya, menunjuk-nunjuk ya. Kamu tuh loh gitu ya. Penghukum menyakiti, menyindir. Guru tuh kadang berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya. Itu seorang guru ya, guru akan berkata sebagai penghukum seperti itu. Kemudian hasilnya apa? Memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Ini hasilnya. Kemudian kalau bertindak sebagai penghukum tadi, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid tuh meletakkan guru tuh di luar dunia berkualitas. Gitu. Memandang kita sebagai guru itu, murid itu tidak memandang kita lagi sebagai guru yang baik. Gitu. Murid malah berkata, biarkan saja. Nanti juga marah-marah lagi. Gitu. Kemudian dampak pada murid apa? Itu mereka biasanya mengulangi kesalahan mereka lagi gitu. Ini dia. Kalau untuk membuat orang merasa bersalah, ya itu guru tuh berbuat apa? Berceramah ya dan mengatakan seharusnya tuh gini-gini loh. Ya, Bapak kecewa sekali dengan kamu membuat seperti ini gitu. Kemudian guru tuh akan berkata, kamu seharusnya kamu sudah tahu Bapak Ibu tuh lebih lelah sekali mengatakannya itu. Ibu stres gitu. Jadi dia membuat orang salah. Hasilnya apa? Ini akan menyembunyikan, kemudian menyangkal, akan berbohong gitu. Kaitannya di dunia berkualitas apa? Murid meletakkan gurunya itu di dalam dunia berkualitas. Ini membuat orang yang merasa bersalah. Kemudian murid juga berkata, maafkan saya Bu, Pak.
Kemudian dampak pada murid apa? Merasa rendah diri. Sedangkan identitas yang berhasil ataupun sukses atau kontrol dari luar mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ini ketika guru itu sebagai temannya, ya, menganggap sebagai teman, itu apa? Itu akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu, demi bapak. Masa kamu tidak mau sih? Ingat tidak? Ibu pernah bantu kamu loh, ini, gitu kan gurunya. Kemudian hasilnya akan ada seperti ketergantungan gitu. Kemudian murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas itu. Kalau dia sebagai teman. Kemudian murid itu akan berkata apa? Saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu ya. Kemudian dampak pada murid itu lemah, tidak mandiri dan tergantung gitu. Sedangkan pemantau, posisi kita sebagai pemantau, ya ini guru itu berbuat apa? Menghitung dan mengukur. Sedangkan kalau guru berkata apa? Apa peraturannya? Kemudian hasilnya apa? Menyesuaikan diri bila diawasi saja gitu. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas apa? Murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum itu di dunia berkualitas. Kalau murid itu kira-kira berkata apa? Kalau kita sebagai pemantau, berapa banyak sih bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Gitu. Sedangkan dampak pada murid itu apa? Itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian yang terakhir, 5 posisi kontrol itu adalah sebagai manajer. Yaitu guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru itu berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian hasilnya apa? Menguatkan pribadi murid. Kaitannya dengan dunia berkualitas apa? Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Lantas apa yang dikatakan oleh murid kita? Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dia mencari solusinya sendiri. Dampak pada murid apa? Mereka akan mengevaluasi dirinya bagaimana cara memperbaiki diri. Baik Bapak Ibu, terima kasih tanggapannya sungguh sangat luar biasa. Ini. Dan terakhir kita akan bahas tentang segitiga restitusi. Silakan Bapak Ibu untuk menanggapi apa yang disebut dengan segitiga restitusi. Silakan. Sebelum kita lanjutkan. Apa yang disebut dengan segitiga restitusi? Silakan. Ya, barangkali Ibu Yona Yolanda, silakan. Ya, segitiga restitusi. Ya, Ibu Fatma ya, silakan Bu Fatma. Baiklah Pak, segitiga restitusi yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah hal-hal tersebut terjadi. Itu Pak. Luar biasa. Ya, terima kasih Bu Fatma Putri. Luar biasa Bu Fatma. Kita berikan aplaus untuk Bu Fatma. Iya, itu. Segitiga restitusi ya. Jadi di segitiga restitusi itu dapat kita lihat yaitu kamu tentu punya alasan ya mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dong. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Ya, ayo, ini ada segitiga restitusinya, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Inilah yang disebut dengan segitiga restitusi. Luar biasa, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, dalam kasus di atas sikap posisi apakah yang diambil? Oke, terima kasih ya. Luar biasa, Bapak Ibu, pada sore hari ini ada 6 hal yang sudah kita pelajari bersama di modul 1.4 ini, yaitu di aksi nyata berbagi, di modul 1.4 budaya positif. Ya, silakan kita bereksplorasi konsep kita. Pertama tadi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus yang kedua apa lagi Bapak Ibu? Iya, betul. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi.
Baik, untuk itu silakan Bapak Ibu untuk menyimpulkan pertemuan kita pada sore hari ini tentang modul 1.4, yakni aksi berbagi di modul 1.4. Apa saja yang sudah kita pelajari pada sore hari ini? Kami persilakan. Mungkin dengan Ibu Via ya, silakan Ibu Via. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kesimpulannya dari modul 1.4 ini bagi saya adalah tentang budaya positif. Sesuai dengan perkataan dari Ki Hajar Dewantara, guru itu sama dengan petani. Petani yang bekerja di sawah. Petani itu adalah gurunya, sawah itu adalah sekolahnya, kemudian benihnya adalah murid-murid yang akan kita didik dan kita ajar. Maka tugas kita sebagai pendidik adalah menciptakan tanah yang subur agar benih yang kita miliki tersebut tumbuh dengan baik. Jadi tanah subur itulah yang sama dengan budaya positif di sekolah. Dan cara untuk mewujudkan budaya positif itu adalah dengan menerapkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Namun pada kenyataannya saat ini barangkali budaya positif tersebut atau disiplin positif dan nilai kebajikan universal itu belum maksimal ada pada diri murid ataupun pada guru yang menerapkannya. Kenapa begitu? Karena belum memahami dengan baik teori-teori lain yang berhubungan dengan itu. Misalnya tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi karena kita belum memahami secara maksimal teori tentang ini, yaitu motivasi itu ada 3, mulai dari yang terendah untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan pujian, dan yang tertinggi baru untuk menghargai potensi yang ada pada diri. Sebentar Pak. Lalu untuk bisa menciptakan budaya positif, kita juga bisa langkah-langkahnya dengan membuat keyakinan kelas. Kemudian kita juga bisa mewujudkan disiplin positif itu kalau kita sudah paham dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ketika anak melakukan pelanggaran, kalau kita memahami kebutuhan dasar manusia, kita akan menyadari bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh anak itu ada alasannya, ada kebutuhan yang belum terpenuhi dari dirinya sehingga dia melakukan pelanggaran tersebut. Lalu yang perlu kita pahami lagi adalah penegakan peraturan tidak hanya melalui hukuman dan konsekuensi ternyata. Dari modul ini saya mengetahui bahwa ada satu langkah lagi atau ada satu model penegakan peraturan lain yang lebih efektif dan akan memberikan dampak yang lebih positif, yaitu restitusi. Namun dalam tindakan restitusi itu masih nanti ada beragam cara oleh guru, yaitu melalui posisi 5 kontrol. Namun dengan langkah restitusi, dengan 3 langkah restitusi, pelanggaran yang dilakukan oleh murid bisa diatasi dengan baik oleh guru seharusnya. Seperti itu Pak, kesimpulan dari saya. Terima kasih Baik, Pak. terima kasih Ibu Via Yunita. Mungkin dari Pak Adri masih ada Pak Adri? Mau menanggapi atau menambahkan atau apa? Silakan. Terima kasih Pak. Mungkin tadi sudah lengkap oleh Ibu Via, namun di sini bagi kita adalah dalam menerapkan yang namanya budaya positif, kemudian restitusi itu nampaknya tinggal actionnya lagi Pak. Tergantung kepada kita sebagai guru, di posisi mana kita sebagai guru itu dalam menerapkan segitiga restitusi. Jadi yang perlu kita asah mungkin sebagai guru adalah Pak, selain dari pemahaman dari modul-modul tadi juga bagaimana kita percaya diri bahwasannya
apa yang kita lakukan melalui segitiga restitusi itu dalam memecahkan masalah anak atau dalam menumbuhkan, seperti katakan Bu Fia tadi, seorang murid yang bisa menggali potensi dirinya tersebut adalah bagaimana juga kita sebagai guru untuk juga percaya diri dan yakin, seyakin-yakinnya bahwasannya hal-hal baik ini akan bisa kita terapkan kepada diri siswa kita tersebut, Pak. Sekian, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih buat Pak Adri dan juga Ibu Fia Yunita yang telah memberikan tanggapan atas pembelajaran kita pada aksi berbagi modul 1.4 ini. Baik, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semua yang telah hadir dan bergabung di ruang virtual kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada Ibu Fia, Pak Adri, Bu Nofrika, Ibu Ferawati dalam perjalanan kondisinya sepertinya ya pada sore hari ini mungkin baru pulang dari kerja, dari tugas sekolah, dan juga Ibu Suryati. Ibu Suryati ini luar biasa juga dalam perjalanan ya, selamat sampai tujuan Ibu Suryati, kemudian juga Ibu Fatma Putri, Ibu Nofrika Yanti. Sedikit kita close kamera Bapak Ibu karena kita akan melaksanakan doa bersama dulu sebelum menutup kegiatan ini. Nanti setelah doa baru kita nanti foto yang diakomodir oleh Ibu Fia nanti. Ya silakan, mungkin mari sama-sama kita aminkan doa yang akan dipanjatkan oleh Bapak Adri Jumaldi. Disilakan. Terima kasih, Pak. Bapak dan Ibu, marilah kita tutup sesi kita ini dalam aksi nyata modul 1.4 ini sembari mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa maqsudana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya Allah ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adri Jumaldi yang telah memanjatkan doa. Mudah-mudahan doa ini adalah doa kita semua dan dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita tutup silakan Bu Fia ambil foto dulu sebentar, silakan Bu Fia. Oke. Salam literasi ya Bapak Ibu. Salam literasi. 1, 2, 3. Bentar, Pak. Semangat. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sudah memakan waktu di aksi nyata modul 1.4 ini yang sudah berkesempatan bersama-sama. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat dan bermalam minggu yang indah bersama keluarga, pasangan tercinta, tentunya pasangan yang sah ya. Sama suami, juga bersama istri serta semua anak-anaknya. Terima kasih. Oke. Ya, baik, terima kasih. Izin mohon maaf Bapak Ibu apabila ada salah dan silap kata saya menyampaikan. Daun pandan ilustrasi cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak.
Izin bertanya, Pak.